Nah, ini bisa diperhatikan ya Sobat Tani untuk tanaman padinya. Sekalipun ini tidak ada hujan, ya kurang lebih ini hampir 3 minggu lebih ya. Tidak ada hujan dan bisa dilihat untuk tanahnya sudah pecah-pecah ya. Namun untuk kondisi tanaman padinya ini masih seger. Daunnya pun kalau orang sini tuh memes-memes ya. Cukup hijau untuk daun padinya. Karena semua ini ya ini berkat ini ya fungisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani semua? Ketemu lagi dengan saya di Yotani Channel. Oke Sobat Tani, untuk jumpa kali ini kita akan mereview kegiatan yaitu penyepraian dengan menggunakan fungisida, pestisida, juga pupuk organik cair atau VOC. Ya boleh dibilang yaitu 3 in 1, yaitu sekali dayung 3 tercapai. Nah, sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Let's go! Sobat Tani, dalam perawatan tanaman padi di masa vegetatif ini memang sangat dibutuhkan ya. Karena pada masa ini ya, atau boleh dibilang yaitu pada masa primordia. Ini kira-kira usianya ya kurang lebih yaitu 40 sampai ini ya 50 hari setelah tanam, dimana tanaman ini diibaratkan ya seperti ya seorang wanita yang lagi ngidam atau hamil muda ya, dimana segala kebutuhan baik itu gizi, vitamin, karbohidrat, dan lain-lain ini harus tercukupi. Di samping itu ya, di saat primordia ini tanaman ini sangat rawan terhadap serangan OPT karena energinya difokuskan pada pembentukan organ-organ reproduksi yang dibutuhkan oleh tanaman padi. Nah, dalam pembentukan organ-organ reproduksi ini tentunya membutuhkan 3 kali lipat lebih besar dari energi yang dibutuhkan untuk membentuk batang juga daun. Ini sehingga ya energi untuk membangun kekebalan tubuhnya itu menjadi berkurang. Nah, sebab itu sebisa mungkin Sobat Tani bisa dilakukan pemberian pupuk untuk susulan terakhir dengan kandungan fosfat dan kalium kita aplikasikan yaitu mendekati fase primordia ini. Ya, ini tentunya untuk menjamin ketersediaan nutrisi di saat ini ya tanaman sedang membutuhkan banyak energi. Kemudian sebagai pendukung ya Sobat Tani agar tanaman padi tetap terjaga imunitasnya dan juga kesehatannya. Ini tanaman padi kita kasih yaitu fungisida sebagai pengendali jamur, pestisidanya sebagai pengendali hama penyakit, dan kemudian POC yaitu pupuk organik cair sebagai pemicu untuk mempercepat pertumbuhan tanaman padi. Dan di sini kita kompilasikan menjadi satu kesatuan, boleh dibilang yaitu 3 in 1. Ya, memang Sobat Tani, pemberian 3 bahan ini cukup penting untuk tanaman padi ya. Dan ini dilakukan sejak dini ya, setelah habis tanam sampai pada umur 30 hari. Ini agar tanaman padi itu terjaga dari ini ya, serangan ini jamur, terutama penyakit kresek ya. Ini memang sangat merugikan para petani ya. Nah, ini biar tidak terserang penyakit kresek ini tentunya kita kasih yaitu antrakol. Terus ini ya, untuk pemberian antrakol ini karena tanaman padi kita ini sudah berumur yaitu kurang lebih dari 30 hari ya. Ini tentunya pemberian antrakol ini kita cukup kasih yaitu 3 sendok untuk 1 tangki 16 liter ya. Dan jika tanaman padi itu mencapai umur yaitu 30 ke atas ya, tentunya ini harus ditambah menjadi yaitu 3 sampai 4 sendok untuk 1 tangkinya. Dan jika sudah memasuki umur ini ya 50 hari, tentunya penambahan ini juga harus dilakukan karena pada saat ini ya memasuki masa bunting ya, tentunya harus lebih diperbanyak dan bisa menjadi yaitu 5 sampai 6 sendok untuk 1 tangkinya. Oh ya Sobat Tani, di sini kita bersama Pak Dek Makmun dan beliaulah yang akan melakukan penyepraian pada
tanaman padi di lahan sawah milik kita. Mari kita saksikan. Let's go. Antrakol. Ki mbek obat daun ta? Ini biasa apa? Ratane. Pratane. Antrakol. Antrakol jamur lah mana. Jamur. Oh, kayak fungisida. Dan ke antrakol. Oh ya Sobat Tani, ini untuk dankai. Dankai ini adalah kemasan dalam bentuk serbuk ya, yang mempunyai bahan aktif metomil 40% yang mampu mengendalikan hama ulat, juga penggerek batang dan juga walang sangit. Terus untuk pengaplikasiannya ini harus dilarutkan ke dalam air terlebih dahulu. Dan itu angel ngene iki. Nah ya, nyampe meledak-meledak ya. Mengutan itu berapa neh iki. Ngunmu ya saya hijau. Iya. Cara saya kuat nak. Terus apa winai kata ngunmu kan isih cilik-cilik ana ditandur. Dadi apik ya. Winai ya. Sing kono kan ketok apik. Lah yo kuwi apik dene, Mas. Sing gede-gede winai ala kundiale Mbah Parju kuwi beda. Beda. Apik winai ku dhewe ndek. Apik sing isih cilik-cilik no, umur gampane 15 dina, 20 dina. Ngelung-ngelung men aku ndek. Biasanya apa? Anak-anak engko terus aki, nak isih cilik. Ngene iki ngelung-ngelung ndek. Heeh. Ora kudune ra ngene iki rada kapung iki ora anakku. Heeh. Kemudian ini untuk antrakol ini juga dalam bentuk serbuk ya, dan ini harus dilarutkan ke dalam air juga dalam pengaplikasiannya. Di sini sebagai fungsinya yaitu sebagai pengendali, yaitu semacam jamur pada tanaman, dan ini jenis fungisida. Ya boleh dibilang ZPT atau zat pengatur tubuh. Dan bila tanaman padi ataupun tanaman yang lainnya ini dikasih fungisida ini, tentunya akan memberikan efek yaitu imun pada tanaman tersebut itu menjadi lebih kuat dan tahan terhadap segala penyakit. Oh ya, hampir lupa bahan yang satunya lagi yaitu pupuk organik cair atau POC ya. Di sini kita memakai pupuk organik cair yaitu Mitra Tani. Karena kita tahu ya, dan kita sudah berulang kali ya memakai ini pupuk cair ini, dan memang hasilnya cukup bagus. Dan pupuk hayati ini dapat digunakan yaitu untuk memicu pertumbuhan perkembangan pada bagian daun juga batang, dan dapat pakai pada masa pembungaan. Terus ketiga bahan tersebut dilarutkan ke dalam air dan diaduk-aduk sampai rata. Nah, setelah itu baru kemudian bisa diaplikasikan pada tanaman padi. Oh ya Sobat Tani, sebelum dilakukan pengaplikasian ini ya, alangkah baiknya untuk lahan tanaman padinya ini dilakukan pembersihan rumput juga gulmanya ya, dengan melakukan pencabutan atau lebih bahasa kerennya itu yaitu maton. Nah, setelah ini bersih ya, baru bisa dilakukan penyapraian. Nah, ini kita sambil melihat Pak D Makmun lagi nyemprot spray ya, kita ngobrol sedikit ya, yaitu kita bahas tentang fase pertumbuhan padi di sawah, dimana pada fase ini ya, pada umumnya pertumbuhan tanaman padi pada sektor pertanian itu seringkali dipengaruhi berbagai ini ya faktor, yaitu diantaranya faktor luar atau biasanya yang disebut dengan ini ya faktor eksternal, yang dimana faktor tersebut berupa faktor lingkungan seperti ya curah hujan, suhu tanaman, intensitas cahaya matahari, angin, musim, air, unsur hara atau nutrisi. Dan ini sangat mempengaruhi dari tingkat keberhasilan dari pada fase pertumbuhan tanaman padi.
karena di antara salah satu ini ada yang kurang. Biasanya terutama air ya, ini akan mempengaruhi semuanya. Efek pada kekurangan air ini akan berakibat buruk pada tanaman padi. Nah, begitulah kira-kira yang saya ketahui ya Sobat Tani. Nah, demikianlah kegiatan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan di sini bisa membawa manfaat bagi Sobat Tani semua. Sebelum saya undur diri, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan tetap terus berkaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.